Baik, terima kasih. Semangat pagi sahabat tani di Indonesia dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Jini Sono Purba melalui channel Mari Bertani dengan Benar. Ya, kita ada berada di lokasi di Stabat, ya, di kebun mangga. Di sini kita lihat jelas banyak ada namanya kutu putih dan juga ada penggerek batang yang merusak tanaman mangga ini. Diantaranya kita lihat sudah jelas, ya, ada penggerek dan ada juga kutu putih seperti ini, contoh Bapak Ibu, ya. Ini salah satu jenis hama yang banyak menyerang pada tanaman mangga. Dampak yang ditimbulkan adalah daun mangga tersebut akan menjadi berkerut. Kemudian dampak yang ditimbulkan itu ada kerusakan dan menempelnya sisa-sisa kotoran daripada kutu putih. Nah, kalau ini sudah banyak adalah dia sangat mengganggu proses pertumbuhan termasuk fotosintesa, ya. Nah, diantaranya kembali kita lihat bagaimana mengatasi dan mengendalikan yang namanya kutu putih tersebut. Boleh berikan menggunakan bahan aktif thiamethoxam, juga bahan aktif bahan aktif imidacloprid juga boleh. Lakukan dengan menggunakan secara pola bergantian. Hari ini misalnya menggunakan thiamethoxam, seminggu kemudian menggunakan imidacloprid. Antisipasi manfaatnya adalah supaya tidak terjadi kekebalan serangan daripada kutu putih. Nah, untuk kasus serangan berat seperti ini harus dilakukan interval penyemprotan itu 7-14 hari sekali penyemprotan. Kalau sudah berkurang, boleh diundur menjadi 2 minggu atau 14 hari sekali penyemprotan. Nah, kondisi saat ini kita lihat ini sudah parah. Harus dilakukan penyemprotan paling tidak sekali seminggu atau sekali 7 hari. Begitu, ya. Nah, kemudian ada serangan penggerek batang. Saya boleh ambil dulu contoh. Nah, begini Bapak Ibu. Ini salah satu penggerek batang yang melubangi di tangkai dan juga ada di batang. Boleh kita perlihatkan seperti ini, ada bekas seperti ini. Coba dilihat, agak merapat. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, ini disebabkan adanya adalah ulat di dalamnya, menggerek di batang utama bahkan di cabang sampai ke ranting. Ya, kalau ini sudah dirusak, ini akan mengeluarkan cairan getah daripada mangga. Kalau ini ada di dalamnya, ini akan lama-lama akan rusak dan ini akan patah seperti ini. Ini contohnya sudah kering, ya. Ini adanya ulat di dalam, nih, ya, yang disebabkan oleh penggerek batang. Bagaimana mengantisipasinya? Boleh menggunakan insektisida yang berbahan aktif chlorantraniliprol, boleh juga menggunakan bahan aktif spinosad, boleh juga menggunakan bahan aktif lambda-cyhalothrin. Ya, itu sama-sama bagus dan juga boleh dilakukan bergantian, jangan sekaligus digunakan. Kelebihan dari 3 bahan aktif tersebut, dia mampu menembus di dalam, Pak. Bagaimana caranya? Aplikasikan penyemprotan ke seluruh batang, cabang, dan ranting. Nah, kalau itu sudah tersemprot ke kulit batang, dia akan meresap ke dalam karena cara kerjanya adalah sistemik. Maka terseminar menembus sampai ke dalam. Begitu, ya. Itulah salah satu contoh untuk antisipasi yang namanya penggerek batang pada tanaman mangga. Nah, ini salah satu contoh, kita potong, ya, kita potong. Inilah adanya serangan ulat di dalam, dia bolong ke dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Ini akan kering seperti ini, seperti ini, dan pertumbuhan tidak akan normal. Kayak gitu dia, ya. Nah, itulah salah satu trik dan pengendalian hama pada tanaman mangga. Perlu kita ingatkan, yang penting adalah kita melakukan pengendalian. Tetapi sebelum ke situ,
kita harus melakukan dulu aplikasi yang namanya pemangkasan. Tujuannya adalah untuk untuk kita supaya hama daripada mangga tersebut itu tidak akan ada di dalamnya. Seperti ini contoh, ini harus dibuang. Ini sudah kita lakukan pemangkasan, ya, dan juga salah satunya mencegah tingkat kelembapan. Dan kemudian masuknya bisa matahari pagi melalui untuk bisa namanya adalah fotosintesa pada tanaman. Begitu dia kira-kira, ya. Itu yang bisa sampaikan bagaimana mengendalikan hama yang terutama pada tanaman mangga. Terima kasih. Semangat pagi.